Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kita ada di bab mengenai Selecting Employee, bagian ketiga. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai garis besar tahapan dari selection, dan kemudian dijelaskan lebih detail tahapan mengenai initial screening dan completing the application. Kemudian di bagian kedua atau bagian sebelumnya, saya lanjutkan lagi di bagian interview, terutama comprehensive interview, di mana itu ada error-error secara subjektivitas ya untuk proses interview. Kemudian saya lanjutkan lagi di bagian ini bahwa pada saat kita melakukan interview, kalau dari sudut pandang SDM ya, maka paling tidak kita bisa membagi atau membuat tabel biasanya untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan kandidat ini masuk di bagian yang mana karakternya. Biasanya disebut Big Five ya. Ada extraversion, ada emotional stability atau neuroticism, openness to experience, terbuka ya, agreeableness, bahasa Jawa itu ngeyelan, nah gitu, suka ngeyel atau enggak. Karena ada beberapa pekerjaan yang tidak membutuhkan orang yang suka ngeyel ya. Ada pekerjaan yang memang membutuhkan ngeyel, membantah dalam artian berdebat secara sehat ya, dan posisi-posisi itu ya beda-beda memang ya. Dan yang terakhir, consensusness. Nah, kita lihat secara sekilas ya, karena ini bukan psikologi gitu, tapi ini hanya sekilas saja. Is curious about many different things, itu open-mindedness atau openness. Ada pekerjaan yang memang membutuhkan hal seperti ini. Misalnya seperti programmer, marketing gitu, desain, yang memang harus terbuka, tidak statis. Tapi ada yang memang statis, seperti accounting, operator mesin yang nggak boleh kreatif, memang dia harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Tapi kalau accountingnya tadi audit, beda lagi. Jadi memang beda tiap posisi tadi. Nah, ini yang harus disesuaikan. Orang ini cocok nggak karakternya dengan posisi ini? Is systematic, likes to keep things in order for consistency. Teratur, tidak berantakan. Nah, ini bisa dilihat dari psikotes semua ini nanti. Kalau memang pekerjaannya sekretaris, ya posisinya, kemudian administrasi, ya memang harus rapi, harus sistematis. Tapi mungkin kalau desain mungkin tidak begitu. Programmer yang nanti dia dengan jam kerja yang lebih bebas, butuh kreativitas, mungkin tidak. Tapi tetap harus ada beberapa yang sistematik cara kerjanya, tidak asal begitu ya. Tiap posisi beda. Outgoing, sociable, nah ini terutama yang berhadapan dengan customer secara face to face ya. Compassionate, has a soft heart for agreeableness ya, tidak ngeyelan itu tadi. Kemudian tidak terlalu keras kepala, bukan berarti terus yes man, tidak, tetapi ya memang lain ya. Tiap posisi membutuhkan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus dikategorikan oleh pihak interview atau yang menginterview supaya tidak salah tempat. Is moody, has up and down mood swing ya, negative emotionality. Nah, ini yang biasanya dihindari. Kalau dibilang ya semua orang itu tergantung moodnya, Pak, iya betul, cuman yang membedakan adalah cara mengendalikan. Tidak ada satupun manusia yang setiap hari konstan itu ya,
hampir nggak mungkin ya. Tapi yang penting cara mengendalikannya sudah baik atau tidak, itu yang penting. Kalau itu semua sudah selesai, dianggap kandidatnya sudah memenuhi syarat, tinggal porsi yang kecil ya, biasanya tinggal 3, tinggal 5 gitu, maka bisa melakukan background investigation. Qualified privilege, employer may discuss employee with prospective employer without fear or reprisal as long as the discussion is about job related. Documented fact, dilihat dari pengalaman kerja. Dulu waktu di PTX gimana mas kerjanya, kenapa kok keluar di sana job description-nya apa gitu. Itu job related ya, masih bukan kemudian menanya background investigation, sudah punya pacar mas gitu, sudah gini mas, sudah punya rumah mas, masih punya cicilan nggak, nah kayak gitu, itu out of topic ya. One third of all application exaggerate their backgrounds or experiences. Kebanyakan, sepertiga, saya bilang lebih ya, para kandidat itu exaggerate, jadi melebih-lebihkan. Ya itu sifat manusia secara umum ya, melebih-lebihkan supaya kelihatan baik. A good predictor of future behavior is an individual past behavior. Jadi bisa dilihat dari masa lalunya, pengalamannya, ini kira-kira ke depan orang ini seperti apa. Meskipun ada yang berargumen, ya enggak pak gitu, karena bisa jadi orang itu berubah. Ya betul, tapi bisa jadi juga perubahan itu tetap akan sesuai dengan sebelumnya. Jadi background checking ini pada dasarnya memproteksi karyawan yang lain, memproteksi customer jika dia nanti berhadapan dengan customer. Orang ini punya riwayat kekerasan gitu ya, emosional sekali, suka mukul orang, sudah pernah masuk penjara gitu. Ini bahaya, nanti dia di depan ini marketing, jangan-jangan customernya menjengkelkan dipukuli, nah misalnya begitu ya, itu lebay ya, itu berlebihan, tapi bisa saja terjadi. Improve quality of hires, jadi ya kita bisa mendapatkan kandidat yang memang betul-betul dalam tanda kutip bersih ya, atau memang itu ada peraturannya, misalnya organisasi terlarang segala macam gitu ya. Protect company reputation, nah juga melindungi reputasi perusahaan supaya tidak salah rekrut ya, termasuk di dalamnya orangnya pengalaman masa lalunya kok berbahaya begitu ya, mantan narapidana apa segala macam begitu. The selection process, nah kalau ini juga banyak yang menjadikan ini sebagai kewajiban ya, medical investigation. Use only to determine if the individual can comply with essential function of the job. Jadi esensial saja. Ya misalnya ya ini programmer, Anda nanti akan menghabiskan 90% jam kerja di ruangan ber-AC, terus dia alergi, wah bahaya. Punya penyakit tertentu yang tidak memungkinkan dia berada di ruangan ber-AC, ya berarti nggak mungkin ya. Atau bagian produksi mesin, nanti dia ada di ruang produksi yang suhunya bisa berubah dengan sangat cepat, dia nggak kuat ya, nggak mungkin. Ini membutuhkan mobilitas yang tinggi ya, itu juga ada di medical investigation. Ini juga sedang ngetren sekarang, drug test bebas narkoba, nah begitu ya. No infectious
disease, jadi tidak punya penyakit menular, tidak punya penyakit turunan. Nanti jangan-jangan orang ini kerja itu ya. Saya pernah punya rekan kerja begitu. Ya, setiap bulan nggak masuk, paling nggak 5 hari, dengan alasan sakit macam-macam gitu. Dan penyakitnya tuh seperti sinetron Indonesia ya, serial dan nggak selesai-selesai begitu. Ya, pihak perusahaan nggak bisa berbuat apa-apa, tapi rekan kerjanya yang sedih. Duh, ini setiap akhir bulan dia pasti izin sakit terus itu. Ada surat dokternya sih. Nah, itu berarti pada saat awal nggak ada medical investigation. Sehingga merugikan perusahaan dan juga merugikan rekan kerja yang lain. Gitu. Itu pentingnya medical investigation. Sehingga kita perlu reliabilitas, ya, consistency of particular selection device, dan juga validitas. Sehingga pengukuran pada saat seleksi tadi, entah waktu interview, skill test, medical check, background investigation, itu betul-betul terdokumentasi, tidak lagi secara subjektif, misalnya secara tampilan fisik saja, kemudian hubungan keluarga, hubungan pertemanan, ya boleh, tapi tetap harus objektif, ada unsur reliabilitas dan validitasnya. Setelah selesai, kemudian diserahkan balik ke kandidat dengan penawaran-penawaran tertentu sesuai dengan proses seleksi. Most people want job compatible with their personality. Seharusnya ya harus cocok dengan apa yang dia miliki. Kalau ekstrovert jadi marketing, nah itu pas itu. Ya, tetapi juga ada yang ya dalam tanda kutip, ya gimana lagi Pak, nggak ada lagi pekerjaan, saya terima gitu aja ya. Applicant who are not hired this time will still form an impression about the company. Misalnya ini tidak diterima tapi bagus sebenarnya, cuma dia kalah sama yang satunya. Ya mungkin bisa ditawari, ya Pak ini atau Mas ini, Anda ini gagal, tapi tetap menjadi pertimbangan kami jika ada rekrutmen berikutnya. Apakah masih bersedia untuk dipanggil, misalnya begitu. Management should assure the selection process leave them with a favorable impression of the company. Jadi memastikan bahwa proses seleksi ya itu meninggalkan kesan yang baik untuk perusahaan. Ya, jadi si kandidatnya itu memiliki, oh kalau saya nanti kerja di situ baik, proses di dalamnya baik, orang-orangnya baik, begitu ya, lingkungannya baik. Nah, khusus untuk rekan-rekan yang ada di sistem informasi, maka ada namanya e-recruitment. Jadi kita menggunakan web base ataupun yang lain, mobile base juga bisa, untuk melakukan proses mulai dari rekrutmen dan biasanya sampai dengan seleksi. Find, hire, ya, attract, assessing, interviewing, ya sampai dengan selesai. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, pada saat video ini dibuat, ada banyak interview secara online. Dan seharusnya lebih ngirit ya, cost efektif dan langsung straight communication, bisa menghandle lebih banyak orang dan lebih luas, sehingga bisa menginterview orang yang dari luar kota. Kita bisa mendapatkan kandidat yang opsinya, pilihannya lebih banyak, dan itu memudahkan. Green solution ngirit ya, ekonomis itu, nggak butuh ini, nggak butuh itu ya. Faster time driving technology, dan teknologi ini berkembang mulai dari augmented reality, virtual reality. Siapa tahu mungkin 10 tahun ke depan sudah bisa berkomunikasi dengan model hologram. Nah, misalnya begitu.
Ya, nggak ada yang tahu kan. Improve standardization, jadi ada standar yang mungkin bisa menekankan kepada objektivitas. Nah, itu yang biasanya dicari banyak orang ya, begitu. Sehingga meninggalkan kesan yang baik, good reputation. Nah, begitu. Should not be used as only source. Ya, tetap di titik tertentu harus datang dan bertemu untuk memastikan benar nggak yang sudah diinterview lewat online tadi itu memang seperti itu. Kalau itu berupa website, ya harus user friendly, ya, mudah dioperasikan. Ini contoh kalau yang berbentuk mobile ya. Saya tidak menyebut nama aplikasinya karena agak private. Ini contoh ada ya, submit aplikasi mulai dari rekrutmen, approve new job opening, kemudian sampai ke seleksi administratif awal, initial screening. Nah, kemudian pihak SDM-nya juga melakukan approval sehingga bisa secara interaktif ya, sampai dengan interview awal. Jadi mengisi isian-isian tertentu yang bisa dibuat secara objektif, pilihan ataupun isian yang nanti akan divalidasi pada saat interview secara komprehensif. Ini contoh rekrutmennya ya, yang kemudian langsung connect saya lewati. Nah, khusus untuk background investigation, rekrutmen sampai dengan seleksi ada banyak website, tapi bagi saya bagi Anda juga yang generasi sekarang ini sangat penting Anda punya akun di LinkedIn. Anda punya akun di LinkedIn, kemudian di dalamnya Anda isikan dengan data yang real. Kenapa? Karena itu yang saat ini ya, oleh banyak perusahaan-perusahaan besar menjadi pedoman untuk melakukan background investigation secara mudah dan cepat. Ya, isikan nama yang baik, tidak usah melebih-lebihkan, no exaggerating. Jadi nggak usah berlebihan, biasa saja. Yang penting semua ada buktinya. Karena kalau terlalu berlebihan juga mencurigakan. Ya, mencurigakan juga. Biasa saja, juga tidak dikurangi. Ya, semua perusahaan akan lebih suka apa adanya daripada berlebihan. Begitu. Dan perlu juga diingat, jejak digital itu sangat kejam, tapi juga sangat membantu. Contoh misalnya yang dari sistem informasi, pada saat Anda kuliah banyak membuat blog, banyak membuat tutorial, begitu ya, di YouTube atau di blog. Itu akan menjadi jejak digital yang baik. Kalau di search namanya di Google dengan lengkap, oh muncul ini, oh si A ini memang punya jejak rekam yang baik. Ya, dia memang punya kapabilitas yang bagus. Begitu, punya pengalaman organisasi yang baik. Nah, itu semua akan menjadi pertimbangan. Ya, jadi apa yang kita sudah lakukan ya yang baik-baik saja, yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Demikian bab untuk selecting employee. Kita nanti masih akan melanjutkan lagi di bab berikutnya. Masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.